Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamidah Azhara dengan NIM 22129298. Peradanya saya di sini, saya ingin mempresentasikan materi perkuliahan tentang kaidah penulisan karya ilmiah dan etika penulisan karya ilmiah. Sebelumnya yang terhormat, dosen pengampu dengan Bapak Dr. Chandra MPD dan Ibu Inggria Karisma MPD pada mata kuliah penulisan karya ilmiah. Baiklah, langsung saja materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, kaidah penulisan karya ilmiah adalah seperangkat aturan atau pedoman yang harus diikuti dalam menyusun karya ilmiah agar memenuhi standar akademik ilmiah. Kaidah ini mencakup yang pertama ada aspek format, struktur, bahasa, sistematika penulisan yang bertujuan dan memastikan kejelasan, konsistensi, dan validitas suatu tulisan ilmiah. Nah, kaidah penulisan karya tulis ilmiah ini terbagi menjadi dua, yaitu ada kaidah umum penulisan karya tulis ilmiah dan kaidah khusus penulisan karya tulis ilmiah. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah kaidah umum dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama ada penggunaan ejaan yang sempurna atau EYD. Ejaan yang disempurnakan atau EYD merupakan pedoman resmi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar, terutama dalam penulisan karya ilmiah. EYD kini telah diperbaharui menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Beberapa aspek yang penting dalam penggunaan ejaan yang benar meliputi yang pertama ada penulisan huruf kapital sesuai aturan, misalnya penggunaan huruf kapital di awal kalimat pada nama orang atau nama tempat. Yang kedua, penggunaan tanda baca yang tepat seperti tanda titik, koma, tanda petik, dan tanda hubung. Nah, yang ketiga yaitu penulisan kata depan, awalan dan gabungan kata sesuai kaidah, misalnya di rumah kata depan dan dibangun kata kerja dengan awalan di. Yang kedua yaitu menggunakan tata istilah. Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah harus sesuai dengan standar yang berlaku dalam bidang ilmu yang dibahas. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait tata istilah antara lain yang pertama ada menggunakan istilah yang sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia jika tersedia. Yang kedua, jika istilah dalam bahasa Indonesia belum tersedia, boleh menggunakan istilah asing tetapi ditulis miring atau diberi tanda petik. Yang ketiga yaitu memeriksa kesesuaian istilah dengan sumber resmi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI atau istilah yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Nah, yang ketiga, dalam kaidah umum penulis karya tulis ilmiah yaitu adalah penggunaan penataan kalimat baku. Karya ilmiah harus menggunakan kalimat yang baku dan efektif agar mudah dipahami. Nah, prinsip dalam penyusunan kalimat baku meliputi yang pertama struktur kalimat yang benar, yaitu ada subjek, predikat, objek, atau keterangan. Contohnya yaitu eh, contohnya yaitu misalnya meningkatkan kualitas guru merupakan tantangan besar dalam dunia pendidikan. Nah, yang kedua yaitu ada menggunakan kalimat efektif dengan memilih kalimat yang sesuai, menghindari pengulangan kata yang tidak perlu, serta menggunakan konjungsi yang tepat. Nah, yang terakhir ada pemilihan kata baku yang merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pemilihan kata baku sangat penting dalam karya ilmiah agar bahasa yang digunakan jelas dan sesuai standar. Nah, contoh penggunaan kata baku dan tidak baku yaitu misalnya aktif bukan aktivitas, yang benar adalah aktivitas, sedangkan risiko bukan resiko, efektivitas yaitu efektivitas bukan efektivitas, sedangkan analisis yaitu bukan analisa. Nah, dengan mematuhi kaidah-kaidah ini, penulisan karya ilmiah bisa menjadi lebih sistematis, jelas, dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Next, kita masuk kepada kaidah khusus penulisan karya ilmiah. Nah, pada kaidah khusus dalam penulisan karya ilmiah, yang pertama ada judul, yaitu tidak boleh dari 20 kata. Hindari kata kerja pada awal judul
Jangan gunakan akronim, hendaknya spesifik, mengacu pada variabel, model, formula, produk, sistem singkat, padat, jelas, menggunakan bahasa ilmiah yang baku dan memenuhi standar. Yang kedua yaitu ada abstrak, umumnya berkisar antara 100 hingga 50 kata. Jarak atau spasi antar baris adalah spasi satu atau single spacing. Hal ini bertujuan memadatkan abstrak yang dibuat serta dapat mencakup bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu halaman. Nah, yang ketiga, penulisan bahasa asing dalam abstrak dibuat harus bercetak miring, tidak hanya dalam menuliskan bahasa Inggris saja, tetapi juga bahasa ilmiah yang digunakan. Dalam penulisannya, abstrak menggunakan bahasa induk dan bahasa global. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, abstrak harusnya ditulis dengan singkat, padat, jelas, sehingga kita tidak boros menggunakan kata. Abstrak diberikan kata kunci yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Jumlah kata kunci di dalam abstrak biasanya berdiri sampai 3 sampai 5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma. Yang ketiga ada penomoran. Sebuah karya ilmiah seperti skripsi, makalah, tesis, dan lainnya umumnya dibuat tidak asal-asalan karena adanya aturan dan sistematika penulisan khusus yang harus mengikuti standarisasi karya ilmiah yang berlaku. Nah, karya ilmiah umumnya dibagi menjadi beberapa bagian halaman, di antaranya halaman judul, tidak mencantumkan nomor. Sedangkan untuk kata pengantar biasanya menggunakan baik itu I1, I2, atau I3. Sedangkan daftar isi, format penomoran halamannya juga bisa menggunakan angka Romawi seperti I2, I1, I2, dan I3. Serta daftar gambar memiliki juga format yang sama dan untuk isi karya ilmiah biasanya dibagi menjadi beberapa bab, yaitu ada bab 1, bab 2, dan bab 3 serta seterusnya. Yang keempat ada perujukan atau pengutipan kata atau kalimat. Dalam melakukan perujukan atau pengutipan dilakukan dengan memakai nama akhir, tahun, dan halaman buku. Jika dalam pengutipan terdapat dua atau lebih pengarang, maka di akhir kata pengarang pertama dilanjutkan menggunakan kata DKK, yaitu dan kawan-kawan. Jika nama dari pengarang tersebut tidak dicantumkan, maka yang dicantumkan adalah lembaga penerbit yang menerbitkan tulisan atau kalimat tersebut. Next. Nah, yang kelima yaitu penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka pada karya ilmiah ditulis langsung setelah teks berakhir, tidak perlu diganti halaman baru, sedangkan daftar pustaka pada makalah, buku, atau penelitian ditulis dengan berganti dengan halaman baru. Yang keenam ada tabel dan gambar. Tabel dan gambar dalam kaidah karya tulis ilmiah, tabel digunakan menampilkan data statistik yang didapatkan dalam proses penelitian. Tabel yang baik dalam menyampaikan data, penelitian dapat menyampaikan ide dan kaitannya dengan penelitian yang dilakukan secara efektif. Next. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada unsur-unsur dalam penulisan karya ilmiah, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu gagasan ilmiah. Gagasan ilmiah dalam karya ilmiah berupa pernyataan ilmiah penulis. Gagasan ilmiah menjadi unsur utama yang dapat membedakan antara sebuah karya ilmiah dengan tulisan orang lain. Penulis dapat memberikan pernyataan dalam bentuk suatu hal, masalah, konsep, prosedur, atau teori tertentu. Gagasan ilmiah wajib dalam sebuah karya ilmiah. Yang kedua ada fakta. Fakta merupakan unsur karya ilmiah yang juga wajib ada di dalam tulisan. Nah, penulisan fakta di dalam karya ilmiah harus dapat dipertanggungjawabkan atau disertai bukti yang nyata. Yang ketiga yaitu data dan hasil penelitian. Data dan hasil penelitian harus ada di dalam karya ilmiah. Jika karya ilmiah berbentuk laporan penelitian, maka data dalam penelitian dapat berupa fakta yang tersusun sistematis, sementara itu hasil penelitian terdahulu juga perlu disertakan sebagai bahan pembanding dan penentu dari bagian inti penelitian. Yang keempat kita masuk yaitu teori-teori yang relevan.
Nah, maksud dari teori-teori yang relevan di sini adalah karya ilmiah yang berbentuk laporan penelitian maupun gagasan konseptual harus menyajikan teori-teori yang relevan. Teori-teori tersebut dapat menjadi acuan penguat atau bahan pembanding dalam sebuah karya ilmiah. Nah, yang terakhir yaitu penalaran. Penalaran di sini dalam karya ilmiah dibutuhkan penalaran dalam penyajian atau penjabaran informasi. Penalaran diwujudkan dengan penyajian informasi secara terpadu dari dan sistematis. Next. Selanjutnya kita masuk kepada etika penulisan karya ilmiah. Nah, etika penulisan karya ilmiah adalah seperangkat prinsip dan aturan yang harus diikuti oleh penulis dalam menyusun karya ilmiah agar memenuhi standar kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab akademik. Etika ini bertujuan tentunya untuk menjaga integritas ilmiah, mencegah plagiarisme, serta memastikan bahwa penelitian dilakukan dan disajikan dengan cara yang jujur dan transparan. Next. Nah, kita masuk ke beberapa prinsip utama dalam etika penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada kejujuran, yakni menyajikan data dan hasil penelitian secara akurat tanpa manipulasi atau pemalsuan. Nah, kejujuran dalam penulisan karya ilmiah berarti menyajikan data dan hasil penelitian secara akurat tanpa ada manipulasi atau pemalsuan. Seorang peneliti harus melaporkan semua temuan secara objektif, baik hasil yang sesuai dengan hipotesis maupun tidak. Selain itu, data yang diperoleh tidak boleh dimanipulasi agar sesuai dengan keinginan penulis. Yang kedua ada orisinalitas, yakni menghasilkan karya yang asli dan tidak menjiplak karya orang lain tanpa izin atau pengakuan yang tepat. Orisinalitas juga menyangkut penyajian gagasan yang baru, metode yang inovatif, atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab suatu masalah penelitian. Jika penulis menggunakan ide atau temuan orang lain, maka harus memberikan atribusi yang tepat untuk menghindari sebuah plagiarisme. Nah, yang ketiga yaitu plagiarisme, menghindari penggunaan karya atau ide orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menggunakan karya, ide, atau kata-kata orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Dalam dunia akademik, plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran serius karena mencerminkan kurangnya integritas ilmiah. Untuk menghindari plagiarisme, penulis harus mencantumkan sumber kutipan baik dalam bentuk kutipan langsung maupun parafrase, serta menggunakan perangkat lunak deteksi plagiarisme jika diperlukan. Next. Nah, etika penulisan karya ilmiah yang berikutnya yaitu ada keadilan. Keadilan merupakan mengakui kontribusi semua pihak yang terlibat dalam penelitian memberikan kredit yang layak. Nah, prinsip keadilan dalam penulisan karya ilmiah berarti memberikan pengakuan yang layak kepada semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penelitian tersebut. Setiap individu yang berperan dalam penelitian seperti penelitian utama, asisten penelitian, atau pihak yang memberikan pendanaan harus mendapatkan kredit yang sesuai. Ini juga mencakup aturan tentang penyusunan daftar penulis dalam sebuah karya ilmiah. Biasanya urutan nama penulis ditentukan berdasarkan besarnya kontribusi masing-masing individu dalam penelitian. Nah, yang kelima ada transparansi, yaitu mengungkapkan metode penelitian, sumber data, dan potensi konflik kepentingan secara jelas. Transparansi dalam karya ilmiah mengacu pada kejelasan dalam mengungkapkan metode penelitian, sumber data, dan potensi konflik kepentingan. Prinsip ini memastikan bahwa penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain dan bahwa tidak ada kepentingan tersembunyi yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Beberapa aspek yang transparansi yang penting meliputi yaitu yang pertama penjelasan metodologi penelitian secara rinci agar dapat direplikasi. Yang kedua, penyebutan sumber data dengan jelas dan terbuka. Dan yang ketiga, pengungkapan jika ada konflik kepentingan, misalnya nih, hubungan finansial atau profesional dengan suatu pihak yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Nah, yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab dalam penulisan karya ilmiah berarti memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dan dipublikasikan memberikan kontribusi positif bagi ilmu
pengetahuan dan masyarakat. Seorang peneliti harus memastikan bahwa karyanya tidak digunakan untuk kepentingan yang merugikan atau menyesatkan. Selain itu, hasil penelitian harus dipublikasikan dengan cara yang etis dan penulis bertanggung jawab terhadap dampak yang mungkin timbul akibat penyebaran informasi tersebut. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, penulis karya ilmiah dapat menjaga kredibilitas dan integritas penelitian mereka, serta berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan secara etis dan bertanggung jawab. Next. Next. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.